Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Anwar Rifai dari Program Pendidikan Fisika tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika sosial. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika sosial. Etika sosial adalah cabang etika terapan yang mengkaji bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kewajiban, norma, nilai, dan tanggung jawab antar individu dan kelompok. Fokusnya adalah harmoni, sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua adalah tujuan etika sosial. Yang pertama adalah membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran moral dalam interaksi sosial. Yang ketiga, mengatur batasan perilaku dalam komunitas. Yang keempat, mencegah konflik dan ketidakadilan. Yang kelima, membentuk budaya saling menghormati. Lalu yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar etika sosial. Yang pertama adalah keberadaban, menghargai orang lain dalam tindakan, tutur kata, dan sikap. Yang kedua adalah keadilan, memberikan hak sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga adalah solidaritas atau kesediaan untuk bekerja sama dan mendukung kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Setiap tindakan individu membawa implikasi bagi masyarakat. Yang kelima adalah norma sosial, norma sosial. Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam komunitas. Lalu yang keempat adalah contoh penerapan etika sosial dalam keluarga, yaitu menghargai orang tua, membantu anggota keluarga lain. Ada di lingkungan sekolah juga, yaitu yang pertama tidak membuli, yang kedua transparansi dalam tugas kelompok, yang ketiga mengikuti aturan organisasi dalam masyarakat, Lalu dalam masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, toleransi antar beragama dan budaya, mengutamakan musyawarah saat konflik. Lalu yang kelima adalah etika sosial di era digital. Di era informasi, etika sosial diperluas menjadi etika digital. Misalnya, tidak menyebarkan hoaks, menghormati privasi orang lain, tidak menemukan perlindungan online, menghindari ujaran kebencian. Lalu yang keenam adalah nilai-nilai etika sosial dalam perspektif Pancasila. Yang pertama adalah kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama. Yang kedua adalah persatuan, yaitu toleransi. Yang ketiga adalah kerakyatan, yaitu untuk musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan, pemerataan hak. 7. Tantangan etika sosial saat ini. Yang pertama adalah individualisme ekstrim, yang kedua adalah polarisasi digital, yang ketiga adalah konsumerisme dan materialisme, yang kelima adalah degradasi moral di media sosial, dan yang keenam adalah ketidaksetaraan sosial ekonomi. 8. Manfaat memahami etika sosial. Yang pertama adalah mencegah konflik interpersonal, yang kedua adalah membangun masyarakat yang lebih manusiawi, yang ketiga adalah memperkuat keteraturan sosial, yang keempat meningkatkan kualitas komunikasi, yang kelima menumbuhkan empati dan toleransi. Ada juga beberapa etika yang sangat penting untuk kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu etika bertamu. Etika bertamu adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku tamu dan tuan rumah untuk menciptakan suasana nyaman, saling menghormati, dan menjaga privasi. Kepatuhan terhadap etika ini membantu memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesan yang baik. Poin-poin utama etika bertamu. Yang pertama adalah memberitahukan waktu kunjungan. Konfirmasi awal. Selalu konfirmasi rencana kedatangan Anda termasuk perkiraan waktu dan durasi kunjungan. Tindakan ini menghargai waktu dan privasi tuan rumah untuk mempersiapkan diri. Hindari kunjungan mendadak kecuali dalam keadaan darurat atau telah menjadi kebiasaan dekat. Lalu adalah tepat waktu dan batasan waktu. Datanglah tepat waktu atau beritahu jika ada keterlambatan. Jangan bertamu terlalu larut malam atau terlalu pagi. Batasi durasi kunjungan agar tidak mengganggu jadwal atau istirahat tuan rumah yang menunjukkan pertimbangan terhadap rutinitas tuan rumah. Lalu kesusilaan dan ruang pribadi. Pakaian dan sikap. Berpakaianlah sopan dan sesuai. Ucapkan salam saat masuk dan pamit saat pulang. Jaga volume suara, hindari mengomentari kondisi rumah, dan matikan mode daring ponsel saat di ruang utama untuk menjaga ketenangan. Lalu privasi. Hindari memasuki kamar pribadi, membuka lemari, atau melihat dokumen tanpa izin. Ajukan pertanyaan hanya jika relevan dengan tujuan kunjungan. Ini adalah bentuk penjaga batas-batas pribadi dan menghormati aset tuan rumah. Lalu terakhir adalah sikap akhir. Ucapkan terima kasih.
Ucapkan terima kasih atas penerimaan dan waktu yang diberikan. Jika memungkinkan, kirimkan pesan singkat setelah pulang sebagai apresiasi untuk memperkuat hubungan. Lalu yang kedua adalah etika berada di luar negeri. Etika saat berada di luar negeri atau di lingkungan budaya asing adalah kemampuan untuk beradaptasi, menghormati, dan mengikuti norma-norma lokal di negara tujuan. Ini adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman budaya dan mencegah nama baik. Poin-poin utama etika di luar negeri. Yang pertama adalah pengetahuan lokal dan kepatuhan hukum. Riset dasar. Pelajari norma dasar seperti gestur tangan yang dilarang, cara berpakaian saat mengunjungi tempat ibadah, misalnya menutupi bahu dan lutut, dan kebiasaan memberi tip. Lalu kepatuhan mutlak. Patuhi semua hukum setempat, sekecil apapun perbedaannya dengan negara asal. Misalnya larangan merokok atau membuang sampah sembarangan. Tujuannya adalah menjaga nama baik dan menghindari masalah hukum internasional. Lalu B, komunikasi dan adat istiadat, bahasa dan bahasa tubuh. Usahakan menguasai beberapa frasa sopan, terima kasih, tolong, permisi, dalam bahasa lokal. Hati-hati dengan bahasa tubuh, misalnya menunjuk dengan jari telunjuk bisa dianggap kasar di beberapa negara. Lalu tempat ibadah, selalu melepas alas kaki, berbicara dengan suara rendah, dan meminta izin sebelum mengambil foto di tempat ibadah atau tempat suci. Sikap ini menghormati keyakinan spiritual masyarakat setempat. Lalu ada juga adat makan. Perhatikan etika makan lokal, misalnya penggunaan sumpit atau sendok, kebiasaan menghabiskan makanan. Dilarang atau boleh bersuara saat makan. Jangan membawa makanan atau minuman dari luar ke dalam restoran tanpa izin. Lalu yang ketiga ada etika berkendara. Etika berkendara adalah kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta norma sosial untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan menciptakan ketertiban di jalan. Poin-poin utama dalam etika berkendara. Yang pertama adalah kepatuhan dan toleransi. Prioritas utama. Selalu patuhi rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan sinyal lampu merah. Tidak menggunakan ponsel saat mengemudi. Ini mengurangi risiko kecelakaan fatal dan meminimalkan kemacetan. Lalu yang kedua adalah toleransi dan antrian. Berikan jalan pada kendaraan yang akan berbelok atau masuk jalur jika memungkinkan. Patuhi antrian dan jangan menyerempet untuk menciptakan aliran lalu lintas yang lancar. Lalu yang kedua adalah komunikasi dan pejalan kaki. Komunikasi jalan. Selalu gunakan lampu sein dengan jelas sebelum berbelok atau berpindah jalur. Hindari penggunaan klakson secara berlebihan. Gunakan hanya dalam situasi darurat. Ini membantu pengemudi lain memprediksi niat Anda. Lalu menghargai pejalan kaki. Selalu berikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross atau area penyeberangan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan yang paling rentan. Lalu C, etika parkir. Pertama adalah parkir rapi. Parkirkan kendaraan Anda dengan rapi di tempat yang tersedia, tidak menghalangi pintu masuk, jalan utama, atau menghabiskan 2 slot parkir. Ini adalah bentuk menghormati pengguna lahan parkir lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video kali ini. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.